Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku muslimin yang beriman. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang selalu dan terus menerus memberikan rezeki dan nikmat setiap harinya kepada kita semua hamba-hambanya. Pemberiannya tidak terhitung dan terkira. Tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini, melainkan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Saudara muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang wanita yang dipotong tangannya karena memberikan sepotong roti kepada seorang fakir miskin. Namun sebelum lanjut, pastikan saudaraku sekalian mensupport channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar saudara sekalian akan terus mendapat info-info terbaru dari channel Serambi Madinah Official. Jangan lupa juga di-share agar apa yang saudara tahu, saudara kita yang lain juga bisa tahu. Teruslah berbagi kebaikan untuk meraih keberkahan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan bahwa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir miskin menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala." Setelah fakir miskin itu berkata demikian, maka keluarlah anak gadis orang kaya lalu memberikan roti yang masih panas kepadanya. Sebaik saja gadis itu memberikan roti tersebut, maka keluarlah bapak gadis tersebut yang bakhil terus memotong tangan kanan anak gadisnya itu sehingga putus. Semenjak dari peristiwa itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengubah kehidupan orang kaya itu dengan menarik kembali harta kekayaannya sehingga dia menjadi seorang yang fakir miskin dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina. Anak gadis itu menjadi pengemis dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka pada suatu hari, anak gadis itu menghampiri rumah seorang kaya sambil meminta sedekah. Maka keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. Ibu tersebut sangat kagum dengan kecantikannya dan mempelawa anak gadis itu masuk ke rumahnya. Ibu itu sangat tertarik dengan gadis tersebut dan dia berhajat untuk mengahwinkan anaknya dengan gadis tersebut. Maka setelah perkawinan itu selesai, si ibu itu pun memberikan pakaian dan perhiasan untuk menggantikan pakaiannya. Pada suatu malam, apabila sudah dihidang makanan malam, maka si suami hendak makan bersamanya. Oleh karena anak gadis itu kudung tangannya dan suaminya juga tidak tahu bahwa dia itu kudung, manakala ibunya juga telah merahasiakan tentang tangan gadis tersebut. Maka apabila suaminya menyuruh dia makan, lalu dia makan dengan tangan kiri. Apabila suaminya melihat keadaan istrinya itu, dia pun berkata, "Aku tahu bahwa orang fakir itu tidak tahu dalam tata cara harian. Oleh itu, makanlah dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kirimu." Setelah si suami berkata demikian, maka istrinya itu tetap makan dengan tangan kirinya walaupun suaminya berulang kali memberitahukannya. Namun dengan tiba-tiba terdengar suara dari sebelah pintu, "Keluarkanlah tangan kananmu itu, wahai hamba Allah. Sesungguhnya kamu telah mendermakan sepotong roti dengan ikhlas karenaku, maka tidak ada halangan bagiku memberikan kembali akan tangan kananmu itu." Setelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya, dan dia mendapati tangan kanannya berada dalam keadaan asalnya. Dia pun makan bersama suaminya dengan menggunakan tangan kanan dengan penuh rasa syukur. Hendaklah kita senantiasa menghormati tetamu kita, walaupun dia fakir miskin. Apabila dia telah datang ke rumah kita, maka sesungguhnya dia adalah tetamu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud, "Barang siapa menghormati tetamu, maka sesungguhnya dia telah menghormatiku. Dan barang siapa menghormatiku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa telah menjadi kemarahan para tetamu, dia telah menjadi kemarahanku. Dan barang siapa menjadikan kemarahanku, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah subhanahu wa ta'ala."
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sesungguhnya tetamu itu apabila dia datang ke rumah seseorang mukmin itu, maka dia masuk bersama dengan 1000 berkah dan 1000 rahmat. Semoga dari penggalan kisah ini dapat meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Dan semoga dari kisah ini kedepannya kita dapat memperlakukan tetamu kita dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.